Wow, teman-teman sudah siap, sudah semangat ya. Puji Tuhan, anak-anak Kak Kikit memang luar biasa. Kakak undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau tepuk semangat ya, biar tambah semangat lagi. Wow, luar biasa. Kakak hitung sampai hitungan ketiga, kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Semangat, yes! Lagi ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat, yes! Luar biasa, teman-teman hebat semua. Oh iya, gak usah menunggu lama ya, kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa ya, apa Kak? Tata tertib ibadah. Pasti ingat teman-teman? Wow, luar biasa. Pasti ingat dong. Yang pertama, sudah mandi, berpakaian rapi dan wangi. Terus yang kedua apa? Ada yang ingat gak? Wow, luar biasa, teman-teman memang hebat. Membawa buku catatan, Alkitab dan alat tulis. Dan yang terakhir, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Wah, luar biasa, betul sekali. Kita mencari tempat atau posisi yang nyaman supaya tidak terganggu saat melakukan ibadah. Boleh dong ditemani mama dan papa, boleh sekali biar teman-teman tambah semangat lagi. Oke, baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, jumpa lagi di Kau Kikit. Yuk kita sama-sama mau bergerakan tubuh kita dengan gerakan tanganku ke depan dan tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan selama-lamanya. Kakiku ya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya.
lebih lagi mencintai Tuhan kita, Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau lebih lagi mencintai Tuhan kita dengan menyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya, ya Tuhan. Ini cinta kami kepadamu, Bapa. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa Tuhan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa Tuhan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kau sertai, Kau jamah kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di KOG Kids, tidak henti-hentinya Kak Allen mengingatkan bagaimana kita selalu harus tetap bersemangat dalam beribadah, setia mengikut Tuhan Yesus, dan serius dalam beribadah online. Meskipun online sekalipun kita harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau melanjutkan cerita mengenai kisah Nabi Yusuf di Mesir. Bagaimana kita 1 bulan terakhir ini sudah belajar mengenai satu tokoh yang luar biasa. Hidupnya dipakai Tuhan dan menjadi pelajaran bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Yusuf yang pada akhirnya setelah berbelas-belas tahun, mungkin puluhan tahun, akhirnya dia kembali bertemu dengan ayahnya. Siapa yang masih ingat siapa nama ayah dari Yusuf? Iya, nama ayahnya Yusuf adalah Bapak Yakub yang juga disebut dengan Israel. Nah, seperti biasa harus baca Alkitab secara fisik setiap hari teman-teman. Tapi hari ini kita akan belajar dari Kejadian yang ke-46 dan yang ke-47. Dibaca sendiri di waktu luang. Saya mengencourage setiap kita untuk terus membaca firman setiap hari. Nah, kita akan melihat video di depan ini, di layar ini, yang akan menjelaskan cerita mengenai Yusuf yang pada akhirnya bertemu dengan Yakub. Bani Israel, yakni Yakub
seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun. Ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya, telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu. Apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun. Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf. Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun. Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Oke, nah tadi videonya sudah cukup menjelaskan ya bagaimana tadi Yusuf akhirnya bertemu dengan ayahnya. Mereka berpelukan sambil menangis. Yusuf, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, Pak. Meskipun apa? Meskipun aku mengalami yang buruk dalam hidupku, meskipun hidupku itu pilu, tapi aku tetap baik-baik saja karena penyertaan Tuhan itu nyata atasku. Yusuf mungkin kalau saya bahasakan seperti itu. Yakub pun akhirnya berkata, aku pun sudah siap untuk mati kalau sekarang sudah seperti ini. Sudah akhirnya ketemu kamu, sudah pencapaian hidupku ini udah, aku tinggal dipanggil pulang Tuhan aja gak apa-apa. Nah teman-teman, melalui cerita Yusuf yang akhirnya bertemu dengan ayahnya, melalui apa yang mereka lalui, kisah pilu, di penjara,
ayahnya juga sudah mungkin waktu kehilangan Yusuf dia mau mati rasanya. Karena Yusuf itu anak tunggal, anak kesayangannya dia. Semua yang dia alami meskipun pilu pada akhirnya berujung baik. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Tuhan tidak pernah mencelakakan kecelakaan. Tuhan memberikan masa depan yang cerah, damai sejahtera dalam setiap rencananya. Kita harus tahu dan kita harus sadar bagaimana Tuhan memelihara Yusuf, Tuhan memelihara Yakub meskipun mereka berpisah jauh dari satu sama lain, tapi mereka terus berjalan dalam rencana Tuhan hingga akhirnya mereka bertemu. Satu hal yang saya pelajari bagaimana Yusuf ketika dia bertemu dengan ayahnya, dia udah gak pandang masa lalunya lagi, dia udah gak pandang sakit hatinya, balas dendamnya kepada kakak-kakaknya. Dan dari awal Yusuf juga gak pengen balas dendam pada kakak-kakaknya. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan, meskipun disakiti, meskipun kita penuh dengan masa lalu yang pahit, kita harus mengampuni, kita harus melupakan semua yang jahat itu, semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan, semua pikiran dendam dan yang lain-lain. Itu merusak hidup kita. Yang kita pikirkan itu apa? Ayat firman Tuhan berkata, semua yang baik, semua yang mulia, itulah yang harus kita pikirkan. Nah, bagaimana kita belajar dari Yusuf? Harusnya kan kita waktu Yusuf ketemu dengan Yakub, dia bisa ngadu dong, Pak, yang buat anakmu seperti ini tuh mereka semua loh. Ada Kak Simeon, ada Kak Ruben, ada Kak Lewi, mereka jahat, mereka buang aku ke Mesir. Wah, dia bisa menceritakan yang sejelas-jelasnya, tapi Yusuf memilih untuk mengampuni. Yusuf memilih untuk melupakan semuanya. Dia berkata Tuhan itu tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Dia akhirnya tahu bagaimana dia harus ada di Mesir untuk menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan keluarga dan ayahnya. Nah, dari sini kita belajar. Yang pertama, rencana Tuhan selalu indah buat kita. Yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus menolak sakit hati. Kita harus menolak rasa kepahitan kepada siapapun, orang tua, teman, guru, saudara-saudara, siapapun, kita harus anti sakit hati. Sebelum kita akhiri pada kesempatan pagi hari ini, kita mau menghafal ayat seperti biasanya ya teman-teman. Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sebuah ayat yang luar biasa, menjadi bekal buat setiap kita, untuk kita mau menjauhi rasa sakit hati dan kepahitan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Kau Tuhan kami yang baik buat setiap kami. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang terus menyertai, jauhkan dari segala sakit hati, kepahitan, dan segala sesuatu yang bukan daripada-Mu. Kami mau serahkan setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada, sekolah mereka diberkati, orang tua mereka diberkati, semua pekerjaan tangan mereka diberkati. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang terus memberkati kami, berkati juga guru-guru yang sudah mengajar Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami di KOG Kids sampai 1 minggu ke depan, bahkan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari kami menutup Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama diberkati, mari kita mau sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya kita pasti diberkati Tuhan. Dan hari ini teman-teman berlimpah dengan sukacita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan, bisa dikirim lewat rekening di bawah ini ya teman-teman. Dan QRIS yang ada di bawah ini, oke? Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Kakak berdoa supaya kita terus semangat, sukacita untuk mengikut Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.